Assalamualaikum, welcome to my channel with me Renanda Khairuna. Semoga kalian sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Mumpung sebentar lagi atau udah mulai nih dibuka penerimaan CPNS tahun 2021, aku mau kasih tips dan cerita-cerita sedikit agar kalian yang pengen lamar CPNS bisa diterima. Sebelumnya, mungkin kalian gak banyak yang tahu kalau selain jadi YouTuber, aku juga berprofesi sebagai seorang ASN atau lebih kalian kenal dengan sebutan PNS. Aku saat ini bertugas di instansi pemerintah Kota Medan. Nah, siapa nih yang tinggal di Kota Medan? Boleh kalian komen di bawah, yuk kita kenalan. Sebelum aku kasih tips gimana biar kalian bisa diterima PNS, aku mau cerita-cerita sedikit gimana waktu aku dulu lamar PNS. Aku lamar CPNS itu di tahun 2014. Portal untuk melamar CPNS itu ada satu dari zaman tahun 2014 dulu sampai saat ini. Di situ kalian mulai dari melamar, kemudian memilih jabatan sampai nanti diterima ada di portal tersebut, yaitu di www.sscasn.bkn.go.id. Buat kalian yang baru pertama kali mau melamar, kalian bisa langsung daftar di portal tersebut dengan menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan. Waktu itu aku diterima bukan cuman karena aku pinter, gak sih, tapi lebih ke faktor luck dan strategi yang aku gunakan supaya bisa lulus CPNS. Apa aja strateginya? Yang pertama yaitu kalian pilih jurusan yang sepi peminat. Di tahun 2014 ada beberapa instansi yang minta jurusan aku. Jurusan aku adalah jurusan Desain Komunikasi Visual atau kalian kenal dengan jurusan DKV. Yaitu diantaranya ada Kementerian Keuangan, Kemenkumham, LIPI, dan juga ada beberapa instansi daerah yang meminta jurusan DKV yang di dekat dengan daerahku, yaitu Kota Tebing Tinggi dan juga Aceh Singkil kalau nggak salah ya, pada tahun 2014. Nah, penting banget untuk memilih instansi yang sepi peminat. Siapa sih yang nggak ingin kerja di instansi pusat atau kementerian? Tunjangannya lebih besar, SPPD-nya banyak. Wah, pasti semua pengen ya. Tapi ingat, saingannya juga lebih banyak dari seluruh penjuru Indonesia lagi. Bukannya aku mengecilkan kemampuan diri sendiri atau kemampuan kalian, tapi kita pilih peluang yang kemungkinan diterimanya itu lebih besar. Di sini aku pilih Kota Tebing Tinggi. Waktu aku melamar CPNS tahun 2014 lalu. Waktu itu diminta jurusan DKV 2 orang untuk ditempatkan di bagian administrasi humas dan protokol. Dan yang diterima hanya aku 1 orang. Kalau aku nggak lolos CAT waktu itu, bisa-bisa 0 yang diterima. Tips yang kedua yaitu jangan pilih opsi yang meminta semua jurusan atau jurusan yang lebih dari 1. Misalnya nih, kalian sarjana hukum dan kalian ingin melamar di instansi pemerintah Kota Medan. Misalnya di Pemko Medan sendiri meminta 2 orang sarjana hukum untuk ditempatkan di analis perundang-undangan. Dan ada juga meminta sarjana hukum, sarjana ekonomi, dan sarjana manajemen untuk ditempatkan di bagian analisis jabatan. Kalau ada pilihan yang seperti ini, walaupun dia meminta 3 orang di analisis jabatan, saran aku kalian harus lebih memilih yang analisis perundang-undangan. Kenapa? Karena saingan kalian itu hanya berasal dari teman-teman kalian sendiri yang sarjana hukum. Tapi kalau kalian pilih yang analis jabatan, di mana saingan kalian itu ada dari ilmu manajemen, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi, seperti itu ya. Misalnya ya, ini contoh ya. Nah, jadi itu mempersempit peluang kalian untuk diterima. Apalagi kalau ada yang semua jurusan. Kadang ada opsi ya, jabatan tertentu diminta semua jurusan boleh melamar.
Nah, itu sebaiknya hindari pilihan-pilihan yang seperti itu, agar kalian lebih besar peluang untuk diterima. Cara yang ketiga yaitu berlatih soal. Kalau aku dulu, aku beli buku-buku CPNS yang dijual seperti di Gramedia gitu ya, yang latihan soal. Kemudian aku hafalkan. Itu memang terkesan sangat konvensional ya, tapi sangat berpengaruh di aku, sehingga aku keterima. Kalian perlu untuk menghafal undang-undang yang pasalnya itu terkenal. Misalnya pasal 29 tentang agama, seperti itu contohnya ya. Juga menghafal tentang amandemen-amandemen, kayak gitu. Selain itu, kalian juga bisa berlatih pakai aplikasi CAT yang biasa dijual di internet untuk mengukur kemampuan kalian dalam memanajemen waktu. Nah, untuk zaman sekarang nih, waktu zaman aku dulu belum ada, tapi sekarang itu ada soal-soal poin yang memang dia tidak salah dan tidak benar. Soal-soal seperti ini itu ditujukan untuk mengukur psikologis kalian gitu ya, untuk mengetahui apakah kalian pantas untuk menjadi ASN atau tidak gitu. Misalnya jawaban A poinnya 5, jawaban B poinnya 4, jawaban C poinnya 3 dan seterusnya. Nah, kalian cari buku-buku latihan soal yang ada mencakup soal-soal seperti ini. Mungkin sudah ada buku-buku yang mencakup soal seperti ini. Karena itu pasti membingungkan, kalian nggak akan tahu mana jawaban yang benar, karena semua jawaban terlihat benar, hanya poinnya saja yang berbeda. Nah, ini tuh penting banget buat dipelajari ya, Mams. Cara yang terakhir yaitu berdoa. Ketika semua usaha telah kalian lakukan, nah, kalian waktunya untuk berdoa. Berdoa jangan sendirian, Mams. Minta doa suami, minta doa orang tua, mertua, dan semua keluarga supaya kalian bisa diterima CPNS tahun 2021 ini. Oke, selamat mencoba. Buat kalian yang nonton video ini, aku doain semoga diterima PNS. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.